PJ Bupati Mesuji Sulpakar kunjungan kerja 2 hari ke Kecamatan Rawajitu Utara. Sulpakar didampingi sejumlah pejabat Pemkab dan Ketua Tim Penggerak PKK Polri Karlia Sulpakar mengunjungi sejumlah tempat antara lain Pasar Panggung Jaya, Puskesmas, dan kantor camat. Dalam kunjungan ini, PJ Bupati Sulpakar mengecek kondisi jalan yang rusak, kawasan abrasi air laut, dan bekas dermaga di Pasena atau yang biasa disebut dermaga Tanah Merah. Kunjungan kerja PJ Bupati ke Kecamatan Rawajitu Utara merupakan yang pertama dilakukan sejak dilantik tanggal 22 Mei lalu. Kunjungan lapangan dijalankan untuk memperketat silaturahmi dan koordinasi pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, dan masyarakat. Pertama, kami ingin memastikan bahwa pelayanan yang diberikan oleh aparatur yang ada di kecamatan ini terlaksana dengan baik. Sehingga kami awali dari kantor camat, kemudian rawat inap, kemudian kami melihat bagaimana kehidupan masyarakat jalan, terus beristirahat di pondok pesantren, kemudian malam terus jalan, kami ditempatkan atau bermalam di rumah Pak Ades. Dari perjalanan yang kami lakukan ini banyak hal yang bisa kami lihat. Pertama, semua persoalan yang dihadapi oleh masyarakat tentang infrastruktur yang tadi disampaikan oleh Pak Camat, dari jalan, abrasi, serta pelayanan sarana prasarana pelayanan lainnya, termasuk pasar kami kemarin lihat. Nah, ini tentunya menjadi tugas dari pemerintah untuk merencanakan perbaikan atas semua prasarana yang dibutuhkan, yang dihadapi atau yang menjadi masalah di tengah masyarakat. Mudah-mudahan dengan kunjungan kami bisa bawa ini. Kami bisa sampaikan kepada semua pihak yang mempunyai kewenangan untuk diprioritaskan membangunnya yang secepat-cepatnya. Kenapa harus kita sampaikan? Saya lihat ini abrasi yang terjadi untuk jalan yang sebelah sini, Pak Asisten. Ini nggak 2 tahun lagi sudah putus jalan. Nah, ini baru kita akan sampaikan. Dan oleh karenanya, saya juga berharap kepada masyarakat, jangan berdiam diri, Pak Kades, tapi ajak masyarakat untuk mengantisipasi sementara. Jangan sampai program yang kita lakukan nanti belum sampai jalannya sudah putus. Karena yang namanya program pembangunan itu bukan semudah apa yang kita bayangkan, tapi beberapa tahap dari proses penelitian, proses perencanaan, penyediaan anggarannya, kemudian pelaksanaannya. Jadi panjang ceritanya, karena uang negara yang kita pergunakan. Kalau uang dapur kita mudah saja, tinggal kita ambil dalam dompet, kita belanjakan. Tetapi ini tidak, melalui proses tata pengelolaan keuangan. Jadi tolong Pak Camat, Pak Kades saling bahu-membahu bersama rakyat untuk mengantisipasi daerah-daerah yang sudah mendesak atau sangat gawat, cepat terjadi abrasi dan dimungkinkan akan mengalami terjadi jalan itu tidak bisa kita lewati, atau bahkan rumah penduduk terancam akan mengalami kerusakan. Jadi tolong Pak Camat dan Pak Kades ajak warga urut-urut bagaimana langkah-langkah untuk mengatasi dan mengantisipasi hal ini. Kemudian terkait dengan jalan non abrasi, nah inilah yang kami lihat sepanjang jalan. Saya membayangkan Pak
ketua Badan Perwakilan Desa kemarin saya panggil pukul berapa ya di Kendal? Untuk pukul 1 ya. Kalau nggak itu, waduh, tergolong-golong Bapak datang. Saya rencana mau manggil kades-kades ini apa di kabupaten, nggak jadi saya program. Saya khawatir kades Sindang Sidoarjo berangkatnya jam 2 malam ya. Nah, jadi ya inilah perlu kita kunjung ke lapangan supaya kita bisa mengatur, sehingga apa yang kita keluarkan kebijakan itu tidak ego sektoral. Kita mengerti tentang diri kita sendiri, tetapi kita harus mengerti tentang diri orang lain. Nah, ini yang kita lakukan. Saya selalu terobsesi tugasnya di Bandar Lampung. Dari rumah saya 10 menit saja ke kantor. Tapi ini setelah saya lihat, waduh, saya semalam bicara dengan staf saya, kalau rapat kita ada sekian sedikit lah. Jangan sampai pagi-pagi amat kasihan kepala desa. Tapi sekali-sekali nggak apa-apa. Berarti kebutuhan membesar. Nah itu. Dari kondisi jalan yang ada, Bapak Ibu, ini sudah kami akomodir semua untuk diusulkan. Mudah-mudahan apa yang kita usulkan ini saatnya nanti apa 2023, apa 2024 ini bisa terrealisasi. Kalau mau saya secepat-cepatnya, kalau mau saya, tapi kan kita melihat bagaimana yang disetujui oleh pemerintah pusat. Karena satu-satu cara kita mengandalkan APBN. Kalau kita mengandalkan APBD kita, tidak mungkin akan kita lakukan secara menyeluruh. Paling 1 kilo, 2 kilo, gitu-gitu aja. Seperti yang di depan Pak Budi, Lurah Budi, itu hanya berapa? Berapa Budi ya? Kepala desa 1,3, hanya segitu aja. Nah, sementara yang kita butuhkan panjang, mencapai 2-30 km yang parah, yang ada di Musuji, yang ada di Rawajitu Utara, belum Musuji Timur. Ini belum saya lihat, dan tidak mungkin semua program akan dimasukkan di sini semua. Tidak mungkin, pasti kita bagi-bagi dari 7 kecamatan. Nah, inilah yang harus kita manggupi bersama. Jadi Pak Kades, 13 Kades, 13 Kepala BPD, kemudian Pak Camat, yakinlah dengan kunjung kami, Bapak tidak perlu bicara, kami sudah sedia, kami sudah merasakan goyang-goyang. Tapi istri saya saking capeknya goyang-goyang masih bisa tidur. Mudah-mudahan dengan singkat saya bisa berteman bersahabat dengan Bapak. Walaupun saya sudah jauh, nanti tetap saya panggil, Pak Anto, sini berangkat. Paling ditanya nanti Bandar Lampung, karena melihat hitam ini orang mana Pak? Jadi saya jawab. Ya. Karena udah jadi saudara. Ya gimana nggak saudara? Satu malam kita makan terus kenyang sampai Pak Asisten darah tinggi ini. Udangnya luar biasa. Akhirnya gara-gara Pak Asisten periksa, saya lulus juga saya terpaksa periksa. Begitu periksa lewat namanya, bukan asam urat lewat, gula darah bagus, tensi langsung naik tinggi. Sebenarnya bukan apa-apa, bukan juga PKK, gara-gara informasi Pak. Tadi begitu informasi kolesterol saya naik, gula saya naik, saya tutup juga saya. Karena kami berdua makanya sama. Beliau ini 6, saya 5. Beliau 5, saya 4. Itu aja. Itu aja. Nah jadi Pak Lurah luar biasa bersama teman-teman lurah yang lain. Jadi itulah kehadiran kami semua. Kemudian Bapak Ibu dan saudara, saya berharap kerja kecamatan
ini benar-benar dilakukan secara baik. Kenapa? Karena kita adalah era digitalisasi yang perlu kita ikuti, baik proses pelayanan maupun proses penyajian data. Jadi Pak Camat, operator Bapak ini benar-benar staf yang punya kemampuan, dan saya minta jangan satu Pak. Kalau satu bahaya Bapak. Giliran Bapak pusing, Bapak marah, dikerjain staf. Satu staf pergi, nggak masuk, macet Bapak layanan. Jadi kalau operator itu jangan satu, tapi 2, 3, 4. Jadi satu sedang sakit, satu sedang cuti, atau ada penggantinya. Jadi Pak Camat harus strateginya seperti itu. Jangan kemarin saya lihat yang memegang arsip satu-satunya. Bahaya. Kalau dipanggil Tuhan, bagaimana? Coba. Yang memegang operator satu-satunya. Kalau bermasalah, bagaimana kades-kades ini ketika minta layanan? Nah ini jadi evaluasi saya, Pak Camat, ini harus ditambah serta untuk bisa juga sebagai operator, bisa juga sebagai pengendali komputerisasi kearsipan. Kemudian yang kedua, Pak Camat, alur kerjasama ini harus benar-benar Bapak jalankan. Karena saya mohon maaf, jangan sampai kita ini jadi aparatur, jadi pimpinan tukang cukur. Tahu tukang cukur? Yang ngeberesin rambut kita sendiri, yang ngebersihin jenggotnya kita sendiri, yang nyapu bekas rambutnya kita sendiri, yang ngambil uangnya kita sendiri, yang ngebelanjain uangnya kita sendiri, semua kita sendiri. Manajemen tukang cukur. Jadi jangan sampai seperti ini. Tapi limpahkanlah semua pekerjaan, bagi habis semua pekerjaan supaya pimpinan itu ringan. Jadi pimpinan itu enjoy kalau dibagi habis. Saya nggak pernah kerja, walaupun saya harus mengejar beberapa pekerjaan yang tertinggal karena kita pandemi di seluruh Indonesia, salah satunya juga ikut serta Bu Suci, tapi saya bagi tugas kepada teman-teman ini. Termasuk mengatur acara saya tidak mau. Saya limpahkan kepada protokol. Itulah cara tim kerja kita. Jadi kita pembagian tugas itu jelas. Jangan kita kerja sendiri. Kepala desa juga begitu. Jangan kerja sendiri. Ada sekretaris desa, ada kaur, ada kasih, kemudian ada teman-teman yang lain. BPD juga begitu, ada unsurnya. Jadi kita ini bersinergi bersama-sama. Alur kerja ini harus kita pakai supaya kita tidak capek. Kalau kita memakai alur kerja, mekanisme kerja yang baik, kita segar-segar saja, kita enjoy saja. Maka saya bawa teman-teman ini untuk ketika ada persoalan, beliau ini yang mencatat dan beliau ini yang akan melakukan itu. Saya tinggal kebijakan. Pak, saya agak berangkat sekolah Pak yuk. Yuk, nanti ya. Oh, waalaikumsalam. Halo pemirsa, apa kabar? Kembali lagi di 20 Minute Moment Sigar TV. Saat ini banyak masyarakat yang mengandrungi tren merawat tanaman hias. Tapis di zaman sekarang bisa dipakai dalam banyak hal. Menikmati resort atau cottage berbentuk rumah panggung tak perlu jauh-jauh ke Raja Empat atau Derawan.
Lawatan ke Rawajitu Utara berlangsung 2 hari 1 malam, dimulai pada hari Selasa 5 Juli sampai Rabu 6 Juli. Selain memantau aset daerah dan kondisi infrastruktur, PJ Bupati ingin memastikan pelayanan di tingkat kecamatan dan desa berjalan dengan baik. Usai mengecek pelayanan, Sulpakar meninjau titik lokasi jalan rusak dan kondisi abrasi di Desa Sindang Sido Rahayu dan Muara Jaya. Kondisi 2 desa ini kian mengkhawatirkan. Terkait infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan, Sulpakar memastikan perbaikan sudah diusulkan ke pusat. Langkah ini diambil untuk mempercepat penanganan masalah infrastruktur dengan cepat dan maksimal. Penggalangan dana bantuan pusat menjadi salah satu solusi. Jika hanya mengandalkan APBD, tidak akan mampu mengcover karena APBD Mesuji tergolong minim. Berdomisili di Bandar Lampung, tetapi sejak dilantik kami bertempat tinggal di Brabasan. Jadi Bapak Ibu di Kecamatan Rawajitu Utara ini kalau pas ke lewat Brabasan silakan Pak. Rumah kami terbuka untuk masyarakat yang ada di sini. Kemudian putra kami ada 4 dan cucu kami ada 2. Bapak Ibu saya hormati, ya Alhamdulillah begitu kami bertugas di Kabupaten Mesuji ini, ya Alhamdulillah senang. Kemudian saya sudah ke Wiralaga, kalau Bapak belum. Jadi saya sudah ke Wiralaga sudah 2 kali. Dan Rawajitu Utara ini baru pertama ini. Tapi saya bangga, alhamdulillah sambutan daripada masyarakat untuk kami. Terima kasih banyak Bapak Ibu, Pak Camat, kemudian Bapak Ibu Kepala Desa dan pamong setempat serta masyarakat. Terima kasih atas sambutannya. Kami merasa tersanjung dari kemarin kami didampingi oleh masyarakat dan oleh pamong desa di Rawajitu Utara ini. Kalau kami dari PKK pada intinya pada hari ini dari kemarin saya sudah melihat di PKK kecamatan, kemudian tadi saya melihat di ruang PKK Desa Sido Rahayu ini, ya alhamdulillah Pak Bupati untuk administrasinya alhamdulillah sudah bagus ya, sudah bagus. Tertata dan tertib. Hanya beberapa tadi sudah kami berikan arahan sedikit mengenai tahun dan ada arahan sedikit karena di situ juga untuk Ibu Ketua Tim Penggerak PKK dan Desa dan Kecamatan. Untuk penanganan abrasi, Pemkab Mesuji telah mengajukan usulan ke pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Wais Kampung dan Kementerian PUPR. Masalah abrasi harus segera ditangani. Jika dibiarkan berlarut-larut, Desa Sindang Sido Rahayu dan Muara Jaya bakal menjadi wilayah langganan bencana banjirop. Usai meninjau wilayah abrasi, PJ Bupati Sulpakar didampingi sejumlah pejabat teras Mesuji meninjau dermaga Tanah Merah. Bekas dermaga di Pasena ini akan difungsikan sebagai jalur perdagangan Provinsi Lampung dan Provinsi Bangka Belitung. Dalam waktu dekat, dermaga Tanah Merah akan ditingkatkan dan dioptimalkan baik sarana penunjang maupun infrastruktur jalan menuju dermaga. Langkah ini sebagai tindak lanjut kerjasama perdagangan Provinsi Lampung dan Bangka Belitung. Ini adalah hari yang kedua saya kunjung ke Rawajitu Utara. Nah, dari kemarin kami melihat semua, pertama infrastruktur jalan, kemudian pasar, dan kami juga melihat kehidupan masyarakatnya dan juga berkunjung ke pondok pesantren. Dan hari ini kami berada di Tanah Merah, yaitu ex dermaga Pasena yang saat ini sangat minim pemanfaatannya, dan oleh pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah Republik Indonesia dalam hari ini Kementerian Perhubungan akan memaksimalkan pemanfaatannya menjadi lalu lintas
antara Lampung atau Mesuji dengan Bangka Belitung. Nah, dari kemarin ada beberapa hal yang kami lihat bahwa infrastruktur jalan ini cukup lumayan berat, dan ini pekerjaan juga berat bagi pemerintah daerah Kabupaten Mesuji. Oleh karenanya kita akan melakukan beberapa terobosan, karena kita pastikan apabila menggunakan APBD Kabupaten Mesuji baik 2023-2024 mungkin ini tidak akan tuntas. Oleh karenanya kita akan mencari solusi lain, berkoordinasi dengan Bappenas, kemudian berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dan kementerian lainnya sehingga ini dapat terlaksana dengan baik. Kemudian terkait dengan layanan, kami lihat terhadap masyarakat baik di bidang pemerintahan maupun di bidang kesehatan yang kita lihat ini sudah cukup baik. Walaupun ini kita jauh dari kabupaten, tapi infrastruktur perkantoran, infrastruktur rumah sakit atau puskesmas rawat inapnya dan prasarana lainnya sudah cukup baik. Juga ditunjang oleh tenaga medis yang ada, dokter, kemudian tenaga perawat, serta tenaga ahli lainnya juga tersedia, jadi tidak ada masalah. Kemudian tingkat kesehatan masyarakat juga cukup tinggi, karena kita lihat dari layanan puskesmas yang begitu terstruktur dan baik, ini sangat minim layanan dalam bentuk sakit atau penyakit, tapi layanan hanya pengecekan kesehatan itu cukup tinggi. Artinya kesadaran masyarakat tentang kesehatan cukup tinggi. Dan kemarin kami lihat bahwa yang dirawat hanya 1 orang. Dari kapasitas beberapa kamar yang tersedia hanya 1 orang balita yang dirawat. Artinya masyarakat Mesuji, masyarakat Rawajitu Utara ini sehat-sehat semua. Nah ini. Dan hari ini juga kami melihat, meninjau bagaimana pelaksanaan roda pemerintahan desa di Sindang Sidorahayu. Nah ini ternyata sudah baik juga. Berkumpul di sana aparatur desa, kemudian kader-kader posyandu, kader-kader kesehatan lainnya sedang melaksanakan layanan kesehatan. Nah ini masyarakat dengan sendirinya datang dan diberikan layanan dengan sebaik-baiknya. Kita lihat juga infrastruktur desanya sudah cukup baik. Nah ini tentunya kita dapat pastikan bahwa pemerintah desa dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan saat ini kami bersama rombongan, ini Pak Asisten, Dinas Perhubungan, PU, dan dinas-dinas lain berada di Tanah Merah. Ini adalah terminal bekas Depasena atau dermaga bekas Depasena. Dan ini pemanfaatannya sangat minim, hanya dilakukan beberapa kapal saja untuk mengangkut warga masyarakat dalam kondisi juga tidak baik, tapi hanya darurat sementara sifatnya. Nah ini yang sedang kita rancang bersama-sama pemerintah Kabupaten Mesuji, pemerintah Provinsi Lampung, dan Kementerian Perhubungan untuk memfungsikan secara maksimal, tentunya akan melakukan perbaikan-perbaikan. Nah ini kalau kami lihat ini sangat potensi yang luar biasa, dan kami yakini apabila ini bisa berfungsi, ini bisa menjadi suatu kemakmuran bagi rakyat desa Sindang Sidorahayu, Sindang Muara Jaya, dan sekitarnya, juga tentunya untuk Kabupaten Mesuji. Juga kita berharap ke depan bisa mendongkrak pendapatan asli daerah bagi Kabupaten Mesuji, karena kita ketahui bersama kita sekarang bekerja keras bagaimana PAD Kabupaten Mesuji ini tetap dapat kita tingkatkan semaksimal mungkin. Dalam kunjungan kerja ke Rawajitu Utara, pejabat Bupati Sulpakar memboyong sejumlah pejabat utama Pemkab. 2 hari berada di Rawajitu Utara, Sulpakar berjanji akan meningkatkan infrastruktur jalan dan menangani masalah abrasi. Inilah Rawajitu Utara, di paling pinggir, nanti kita kembali lagi di Muara Jaya. Karena memang waktu rapat tanggal berapa tahun dari Bapak Asisten menyampaikan ke kami ini ingin lihat abrasi, di mana itu laksanakan abrasinya. Dan sampaikan abrasi itu ada 3 desa, yaitu Muara Jaya, Sidorahayu, dan Isoromuti. Kebetulan yang di tengahnya adalah
Sidoarjo, enggak di Sidoarjo. Itulah awal waktu kunjungan bupati. Jadi alhamdulillah kita punya yang pertama bupati. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur selalu berbangga berkamu Bapak Bupati di kunjungan yang pertama yang belum lama menjabat belum sampai 2 bulan sudah mengunjungi kami bahkan di daerah pinggiran. Desa yang paling pinggiran yang banyak masalah, terutama yang selama ini menjadi permasalahan yaitu abrasi. Ini harapan betul kalau ditanya masyarakat sini, izin Pak Bupati, mana yang paling utama? Pasti dia akan memilih abrasi yang diutamakan, bukan jalan. Itu. Tetapi jalan itu tidak perlu. Ya. Pasti yang dipilih itu abrasi, penanganan abrasi. Betul. Ya. Saya kalau setiap ada bencana, ya, kedua kepala, 3 kepala desa ini yang penting ada abrasinya di rumah. Gitu. Itu. Nah, alhamdulillah Bapak Bupati ini prioritas kepada jalan. Ya. Karena kita di area abrasi, mungkin saya akan menyampaikan masalah dan potensi. Ya, masalah dan potensi. Masalah kita di sini jelas abrasi dengan sarana transportasi. Ya, sarana dan transportasi ini masalah serius buat kita semua dan alhamdulillah tahun demi tahun kita mulai akan sedikit terang. Mulai titik terang karena namanya proses tidak mudah menggunakan telapak tangan, maka kita harus bersabar dan itu menyangkut uang yang banyak, tidak hanya menyangkut Kabupaten Mesuji, tapi memang harus sudah dibakar tanah ke luar 3 hektar, ya, dibangun walaupun sekarang ini bisa dilihat sekarang sekian tahun juga terjadi bangunan. Nah, kalau itu nanti bisa terhenti, dan kami berharap melalui juga jembatan ke jembatan yang memotong sehingga jembatan itu tidak menghentikan air tetapi juga air berlancar tapi sedikit tetap tidak bisa masuk. Nanti di jalan maka saya yakin itu masyarakat tanpa disadari akan muncul, tanpa kita bersama akan muncul pasar karena akan membalikan memberikan dari daerah kita ini datang memberikan udang ya pulangnya akan pulang membawakan udang datangnya tentu masuk parpol dan sebagainya. Kecamatan Rawajitu Utara merupakan kecamatan pertama yang dikunjunginya sejak Sulpakar sebagai PJ Bupati Mesuji. Rencananya Sulpakar akan roadshow ke kecamatan lain untuk melihat kondisi wilayah dan masalah pembangunan secara langsung. Sementara ini kondisi daripada abrasi ini memang sudah cukup lama dan posisi jalannya sudah banyak terputus, apalagi menyangkut masalah 2 desa ya. Itu udah lama ya Pak Kades? Sudah lama, udah mulai dari tahun 2018 sampai detik ini penanganannya masih belum maksimal. Jadi kondisi jalan terputus dan juga apalagi kalau di musim hujan semua akses terputus, apalagi daerah Muara Jaya terutama sering terjadi pasang rob. Jadi harapan kami kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat maupun provinsi agar segera ditangani atau diatasi, jangan sampai abrasi terus-menerus sampai memutuskan jalan untuk akses kita semua. Sandi Putra, Siker TV melaporkan.